Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian sehat selalu dan juga bahagia selalu. Dan jangan lupa memakai masker ya, dan taati protokol kesehatan. Oke? Siap. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke anak-anak, masih ingatkan dengan saya? Hari ini kita pembelajaran apa? Ya, benar sekali. Hari ini kita pembelajaran prakarya. Kalian sudah siap untuk materi hari ini? Siap, oke, bagus sekali. Nah, minggu lalu ibu kan ada pesan buat kalian, yaitu pesannya kalian harus mengerjakan LKS di materi karya kerajinan tekstil, yaitu berada di bab 2 di LKS halaman 20. Oke, kalian sudah mengerjakan semua kan tugas yang saya berikan? Ya, bagus sekali. Kalian memang keren. Sudah mengerjakan tugas dari saya. Oke, dibuka halaman 20 LKS-nya. Sebelum kita mencocokkan jawabannya, dan sebelum saya akan membahas jawaban tersebut, kalian harus menukar LKS-nya sesama teman kalian. Gak boleh ada yang membawa LKS-nya sendiri. Harus ditukar sama teman sebaliknya. Ya, tolong ya ditaati instruksi dari saya. Oke, sudah selesai ditukar dengan temannya? Ya, bagus. Lanjut ya. Dan yang kedua, tadi kan instruksi yang pertama. Sekarang instruksi yang kedua, yaitu jika jawabannya sudah saya bahas dan ada yang salah, silakan dicoret, disalahkan. Tetapi jawaban yang sudah saya bilang untuk pembenarannya, kalian benarkan, dilingkari. Entah itu yang benar yang B atau yang D atau yang C atau yang A. Silakan jika temannya salah. Nomor 1 semisal temannya salah, dicoret angka satunya, tapi dibenarkan jawabannya apa. Seperti itu. Yang benar nanti jawabannya dilingkari. Kalau jawaban teman kalian sudah benar, tidak usah dibenarkan. Paham sampai sini anak-anak? Ya. Sudah siap ya anak-anak untuk kita akan bahas dari nomor 1 ya. Oke. Ibu akan menjelaskan mulai nomor 1. Siap-siap, oke? Kerajinan tekstil adalah karya kerajinan yang dibuat dari bahan berikut, kecuali A. Logam, B. Daur ulang benang, C. Limbah atau non-limbah tekstil, D. Bahan olahan tekstil. Oke, nomor 1 adalah jawabannya A. Kenapa A? Dikarenakan karya kerajinan tekstil dibuat dari bahan daur ulang. Yang pertama yaitu dari benang, yang kedua dari bahan tekstil atau non tekstil, yang ketiga dari olahan tekstil. Sifat kerajinan tekstil adalah A. Keras dan alot, B. Tidak tahan lama, C. Bahan yang mudah didapat, D. Lunak dan mudah mengeras. Oke, nomor 2 jawabannya adalah C. Kenapa C? Dikarenakan karya kerajinan tekstil sifatnya itu mudah untuk kita dapatkan. Baju adalah salah satu produk tekstil. Baju menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini merupakan contoh fungsi kerajinan tekstil.
A. Penghias, B. Benda pakai, C. Kelengkapan ritual, D. Simbolik. Nomor 3 jawabannya yaitu B. Kenapa B? Dikarenakan baju dalam produk tekstil merupakan fungsi pakai. Kenapa fungsi pakai? Karena setiap harinya kita memakai baju, makanya itu disebut fungsi pakai. Ulos ragi hotang termasuk kain berkelas tinggi. Dalam upacara kematian, ulos ini dipakai untuk mengafani jenazah atau untuk membungkus tulang belulang dalam upacara penguburan kedua kalinya. Dalam hal ini, ulos menempati fungsi A. Penghias, B. Benda pakai, C. Kelengkapan ritual, D. Simbolik. Nomor 4 yaitu jawabannya adalah C. Nah, apa yang dimaksud dengan ulos? Ulos mempunyai fungsi apa? Fungsi sebagai kelengkapan ritual. Apa itu? Ada yang tahu? Bordir disebut juga A. Batik, B. Tenun, C. Sablon, D. Sulam. Nomor 5 yaitu bordir. Apa itu bordir? Bordir dalam istilah bisa juga kita sebut sebagai sulam. Perhatikan hiasan dinding dengan teknik batik di samping. Kerajinan tersebut dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruangan dan tidak memiliki makna tertentu. Kerajinan tersebut memiliki fungsi A. Pakai, B. Kelengkapan, C. Hias, D. Simbolik. Nomor 6 kerajinan yang biasanya digunakan untuk hiasan yang mempunyai fungsi yaitu untuk menghias. Alat yang tidak diperlukan dalam proses pembuatan batik adalah A. Jarum, B. Gawangan, C. Canting, D. Kompor kecil. Nomor 7 diingat-ingat ya anak-anak, dalam membatik jarum itu tidak digunakan, tidak berfungsi dalam membatik. Oke? Di bawah ini terdapat dua macam teknik dalam pembuatan tekstil, yaitu A. Struktural teknik dan dekoratif teknik, B. Struktural teknik dan modification teknik, C. Dekoratif teknik dan modification teknik, D. Stewing teknik dan struktural teknik. Nomor 8 teknik dalam kerajinan tekstil yaitu ada dua. Yang pertama struktural teknik dan yang kedua adalah dekoratif teknik. Teknik yang digunakan pada kerajinan di atas adalah A. Makrom, B. Batik ikat celup, C. Bordir, D. Jahit tindas. Di nomor 9 itu kalian pasti tahu kan teknik apa itu merupakan? Ya benar sekali, teknik batik ikan celup. Ya, teknik batik ikat celup ya anak-anak. Tahapan awal yang dilakukan ketika merancang kerajinan tekstil adalah A. Mencari ide, B. Membuat sketsa, C. Perencanaan produksi, D. Pembuatan kerajinan. Oke, nomor 10. Dalam kalian merancang sebuah kerajinan tekstil, yang pertama kali akan kalian lakukan adalah apa? Oke, benar sekali, mencari ide. Ide adalah hal yang sangat penting dalam kalian merancang sebuah kerajinan tekstil. Kain tekstil yang terbuat dari serat alam mempunyai sifat A. Tahan panas dan daya serap tinggi, B. Tahan panas dan kelenturan rendah, C. Tahan panas dan kelenturan tinggi, D. Tidak tahan panas dan daya lenturnya rendah. Karya tekstil yang terbuat dari bahan tumbuhan yaitu mempunyai sifat daya serap tinggi dan tahan terhadap panas.
Contoh kerajinan tekstil dari serat alami adalah A. Tas dari kulit sintetis, B. Tas dari kain perca, C. Tas dari enjeng gondok, D. Tas dari plastik. Yaitu enjeng gondok mempunyai bahan serat alami. Oke. Serat alam yang digunakan untuk tekstil terdiri atas serat yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Serat yang berasal dari hewan yaitu A. Kapas, B. Ilalang, C. Kulit kayu, D. Bulu domba. Oke. Salah satu jenis hewan yang dapat digunakan dalam bahan tekstil yaitu bulu domba. Kalian tahu kan bulu domba itu apa? Ya, bagus sekali. Serat alam yang digunakan untuk tekstil terdiri atas serat yang berasal dari A. Plastik, B. Daun kacang tanah, C. Kulit jeruk, D. Kapas. Salah satu jenis serat alam yang dapat digunakan untuk bahan kerajinan tekstil yaitu salah satunya adalah serat dari bahan kapas. Hiasan yang dibuat pada kain atau bahan lain dengan menggunakan benang dan jarum disebut kerajinan A. Batik, B. Tenun, C. Sulam, D. Makram. Kerajinan sulam merupakan yaitu hiasan. Salah satu bahannya menggunakan kain dan juga ada bahan lainnya yaitu ada jarum, juga ada benang. Suatu cara penerapan corak di atas permukaan kain dengan canting atau cap melalui proses tutup celup atau celup dengan malam disebut A. Merajut, B. Membatik, C. Menenun, D. Menganyam. Benar, nomor 16 yaitu jawabannya adalah membatik. Kenapa membatik? Karena di situ sudah jelas di soalnya suatu cara penerapan corak di atas permukaan kain dengan canting atau kap melalui proses tutup celup atau celup dengan malam disebut disebut apa? Membatik. Ya, benar sekali. Jawabannya B ya, nomor 16. Gambar di samping merupakan contoh produk tekstil yang dibuat dengan teknik A. Struktural, B. Modifikasi, C. Dekoratif, D. Sulam. Rajut merupakan salah satu dari produk tekstil, yaitu yang menggunakan teknik struktural. Salah satu fungsi kerajinan tekstil sebagai wadah dan pelindung benda adalah A. Tas laptop, B. Kain tirai, C. Aksesoris, D. Meja. Anak-anak, ada yang tahu enggak? Tas laptop ini bisa digunakan untuk apa buat kita? Iya, benar sekali. Tas laptop ini bisa digunakan dalam karya kerajinan tekstil untuk melindungi suatu benda biar laptopnya itu enggak gampang kotor dan tetap terlindungi di dalam tas laptop, entah terkena bahaya dan lain-lain. Kerajinan pada gambar merupakan teknik A. Ukir, B. Jahit, C. Tapestri, D. Tempel. Nah, di gambar itu merupakan teknik kerajinan apa? Ya, benar sekali. Teknik kerajinan jahit. Contoh kerajinan tekstil tradisional yaitu A. Sepatu dari kain kanvas, B. Kaos dari kain katun, C. Tas batik, D. Jeans. Nah, salah satu contoh karya kerajinan tekstil dalam tradisional yaitu tas batik. Yang ada di situ ya pilihannya tas batik. Berikut ini yang bukan merupakan prinsip kerajinan fungsi, hias, dan fungsi pakai adalah A. Keunikan bahan, B. Keterampilan tangan, C. Ketersediaan bahan baku, D. Unsur hias. Prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai itu apa aja sih anak-anak?
Benar sekali, ada 4 ya. Yang pertama keunikan bahan, yang kedua unsur keindahan, yang ketiga kerajinan tangan, yang keempat unsur hias. Jangan lupa diingat-ingat, ada berapa tadi? Ada 4. Tas rajut merupakan contoh kerajinan tekstil yang dibuat dengan teknik A. Struktural, B. Modern, C. Dekoratif, D. Tenun. Di situ tas rajut merupakan karya kerajinan tekstil apa? Ya benar, teknik struktural. Teknik membuat karya seni tekstil dengan cara menenun benang-benang, serat-serat, dan bahan lain seperti kayu, logam, dan rotan dalam suatu komposisi benda yang memiliki fungsi seni dan pakai disebut A. Tenun, B. Jahit, C. Batik, D. Tapestri. Di nomor 23 tadi soalnya kan seperti itu, berarti jawabannya apa Nana? Iya benar, jawabannya itu D, adalah tapestri. Gambar di samping merupakan salah satu teknik menghias bahan kain dengan cara A. Tapestri, B. Batik, C. Sulam, D. Jahit aplikasi. Nah, di gambar itu merupakan apa? Jahit aplikasi. Apa sih jahit aplikasi? Jahit aplikasi. Menurut sebuah penelitian, selimut yang berasal dari bulu domba yang sudah diolah menjadi benang wol memiliki keutamaan, yaitu A. Mengurangi stres dan mengurangi jantung yang berdebar, B. Mengurangi rasa panas dan memberi rasa nyaman, C. Lebih lentur dari bulu binatang yang lain, D. Lebih kuat dan tahan lama. Anak-anak, selimut yang berasal dari bulu domba yang sudah diolah menjadi benang wol akan mempunyai kelebihan, yaitu tahan lama dan awet. Pasti kalian suka kan kalau punya barang yang tahan lama juga awet seperti itu. Ya anak-anak, itu tadi pembahasan mengenai jawaban yang ada di bab 2. Sekarang kalian kan sudah ikut dengan saya membahas tentang nomor 1 sampai nomor 25 serta jawabannya tadi. Dan sekarang ibu minta tolong kepada kalian untuk menghitung seberapa banyak benar jawaban dari teman kalian. Seberapa banyak jawaban yang benar dari punyanya teman kalian tadi. Kalau sudah ketemu, semisal contoh ya ini, teman kalian benar semua dari nomor 1 sampai nomor 25 benar semua, otomatis kan benarnya 25. Nah 25 itu dikalikan 4 ya anak-anak. Jadi sama dengan berapa? 25 kali 4? Ya 100. Jika teman kalian ada yang benar 20 dikali 4 berapa? 80. Iya benar sekali. Jangan lupa dikalikan ya anak-anak, dihitung semuanya benar berapa, terus yang benar itu dikalikan 4. Oke? Paham sampai sini? Ya, paham ya. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apapun yang saya sampaikan kepada kalian hari ini, semoga bermanfaat kapanpun dan dimanapun. Dan jangan lupa kalian jaga kesehatan, semoga sehat selalu. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata ataupun ucap. Dan sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.